Timnas Indonesia bersiap menggelar turnamen internasional bergengsi pada September 2025 dengan mengundang Malaysia dan Lebanon sebagai peserta. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday. Turnamen ini bukan sekadar laga persahabatan biasa, melainkan dirancang sebagai kompetisi mini yang kompetitif dan terstruktur. Jika berjalan sesuai rencana, turnamen ini akan menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk menguji kekuatan serta memperbaiki posisi dalam ranking FIFA. Partisipasi Malaysia dalam turnamen ini membawa nuansa rivalitas klasik Asia Tenggara ke dalam kompetisi. Dengan peringkat FIFA ke-131, Malaysia menjadi lawan yang cukup seimbang bagi Indonesia yang saat ini duduk di posisi ke-123. Namun, tantangan sesungguhnya datang dari Lebanon yang berada di peringkat 112 dunia. Dua lawan dengan karakter permainan berbeda ini akan memberikan ujian nyata bagi timnas Indonesia, terutama dalam aspek strategi, mental, dan konsistensi permainan. Menurut informasi dari akun Instagram Asia Gol, rencana turnamen ini berasal dari sumber internal dan diperkuat dengan kabar dari Federasi Sepak Bola Lebanon. Indonesia dikabarkan sudah mengirimkan undangan resmi kepada kedua negara tersebut untuk mengikuti ajang bernama Tri Nations Tournament. Format ini menjadi jawaban atas kebutuhan laga uji coba yang lebih menantang, sekaligus bentuk keseriusan PSSI dalam membangun identitas timnas sebagai tim yang aktif menjamu dan bersaing di level internasional. Namun, penyelenggaraan turnamen ini masih bergantung pada hasil timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia berhasil menembus babak keempat, maka jadwal pertandingan resmi FIFA kemungkinan akan bentrok dengan agenda turnamen Tri Nations. Kondisi ini membuat PSSI harus mempertimbangkan ulang skenario pelaksanaan, agar tetap selaras dengan tujuan jangka panjang prestasi timnas di kancah dunia. Nova Arianto mengungkap aspek penting di balik performa tangguh anak asuhnya yang sering luput dari perhatian publik, hidrasi dan nutrisi. Dalam konferensi pers terbaru, ia menegaskan bahwa taktik dan latihan fisik saja tidak cukup untuk membentuk pemain yang siap bersaing. Justru, asupan elektrolit dan nutrisi harian menjadi pondasi utama yang tak boleh diabaikan. Menurut Nova, ini adalah bagian dari pendekatan menyeluruh yang ia terapkan dalam program pelatihan timnas U17. Nova menjelaskan bahwa tubuh pemain kehilangan banyak cairan dan elektrolit selama latihan dan pertandingan. Kehilangan ini bukan hanya memicu masalah fisik seperti kram otot, tapi juga berdampak langsung pada fokus dan konsentrasi. Ia menyebut bahwa para pemain muda harus memahami pentingnya menjaga keseimbangan elektrolit agar tidak mengalami penurunan performa di tengah laga. Karena itu, hidrasi yang tepat menjadi prioritas dalam rutinitas harian mereka. Lebih lanjut, Nova menekankan bahwa otak pemain juga memerlukan nutrisi dan cairan untuk tetap bekerja optimal di bawah tekanan pertandingan. Kemampuan membaca permainan, mengambil keputusan cepat, dan menjaga konsentrasi semuanya sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Dengan menggabungkan strategi permainan yang matang dan perhatian terhadap gizi, Nova percaya para pemain muda dapat tampil lebih konsisten dan menghindari kelelahan dini. Tak hanya berbicara kepada pemainnya, Nova juga mengajak pelatih lain di seluruh Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek ini. Ia menyoroti bahwa tidak semua minuman dapat menggantikan elektrolit yang hilang secara efektif. Oleh karena itu, pemilihan minuman yang kaya elektrolit harus dilakukan dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan tubuh atlet. Kombinasi ini menurut Nova adalah kunci agar timnas U17 dapat terus berkembang dan bersaing di level tertinggi. Peluang timnas Indonesia menjadi tuan rumah pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka lebar. AFC secara resmi mengumumkan bahwa semua negara yang lolos ke fase tersebut berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Ronde keempat akan berlangsung Oktober 2025, melibatkan 6 negara yang terbagi dalam 2 grup, memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia. Persaingan untuk menjadi tuan rumah bukan hanya tentang kesiapan fasilitas, tetapi juga tentang prestasi di atas lapangan. Regulasi resmi AFC menyatakan bahwa hanya 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga yang berhak menjadi tuan rumah masing-masing grup. Artinya, Indonesia harus finish di 2 besar klasemen akhir ronde ketiga agar bisa mengajukan diri. Ini menjadi syarat mutlak yang menegaskan bahwa status tuan rumah tak bisa sekadar diminta, harus diraih lewat kerja keras di lapangan. Dengan sistem ini, AFC mendorong agar setiap tim berjuang semaksimal mungkin sejak ronde sebelumnya. Uni Emirat Arab dan Irak saat ini berada di posisi terdepan dengan koleksi 13 dan 12 poin, menjadikan mereka kandidat kuat untuk menjadi tuan rumah. Sementara Indonesia masih tertahan di posisi terbawah grup dengan 9 poin dari 4 pertandingan. Masih ada 2 laga tersisa yang bisa dimanfaatkan penuh oleh skuad Garuda. Jika keduanya berhasil dimenangkan, peluang Indonesia menembus 2 besar dan sekaligus membuka pintu menjadi tuan rumah tetap sangat realistis. AFC telah menetapkan 6 Mei 2025 sebagai batas waktu pengajuan tuan rumah,
sebagaimana dilaporkan Titan Sports dan diperkuat oleh akun Voti Ranking. Waktu yang tersisa tinggal hitungan hari, dan PSSI harus segera mengambil langkah jika ingin mengajukan diri secara resmi. Namun semua itu tetap bergantung pada performa Garuda di sisa laga kualifikasi. Jika berhasil, Indonesia akan mencetak sejarah sebagai tuan rumah ronde keempat, sebuah kehormatan besar dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamovski angkat bicara soal program naturalisasi pemain di Timnas Indonesia yang digagas oleh Erick Thohir. Dalam pernyataannya kepada media Malaysia, Klamovski menyebut bahwa isu naturalisasi sama sekali tidak relevan bagi dirinya. Ia menegaskan bahwa strategi membangun tim nasionalnya tak melibatkan pemain keturunan, dan ia memilih fokus pada potensi lokal. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan media yang membandingkan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat timnas. Perbedaan pendekatan ini menjadi sorotan penting karena Indonesia kini aktif menggaet pemain keturunan dari Eropa seperti Jai Idzes dan Kevin Dix. Malaysia sendiri tidak memiliki akses yang sama terhadap talenta diaspora berkualitas tinggi, sehingga program naturalisasi di sana tidak seintensif Indonesia. Klamovski menyatakan lebih percaya pada pembinaan jangka panjang pemain lokal. Ia menilai bahwa dengan kerja keras, Malaysia bisa berkembang tanpa perlu tergantung pada pemain luar. Pelatih asal Australia itu juga mengingatkan pentingnya bersikap realistis terhadap posisi Malaysia saat ini di kancah Asia. Menurutnya, membangun tim nasional yang kuat harus dimulai dari pondasi yang kokoh, yakni melalui pembinaan akar rumput dan peningkatan kualitas liga domestik. Ia tidak menolak naturalisasi secara prinsip, tapi menganggapnya bukan prioritas utama dalam strategi pembentukan tim. Komentar ini mempertegas arah kebijakan Malaysia yang lebih konservatif dalam mengembangkan kekuatan sepak bolanya. Di sisi lain, performa timnas Indonesia kini mulai menunjukkan hasil positif dari kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Perbedaan pendekatan ini membuat banyak pihak membandingkan laju perkembangan kedua negara. Indonesia dinilai lebih progresif dalam memanfaatkan semua sumber daya, termasuk diaspora. Sementara Malaysia berharap dapat mencetak generasi emas dari sistem pengembangan sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan lebih cepat dari biasanya. TC dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025 dan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Dengan langkah ini, tim akan memiliki waktu latihan hampir sepekan penuh sebelum duel penting kontra Cina yang digelar pada 5 Juni mendatang. Pemilihan Bali sebagai lokasi latihan bukanlah hal mengejutkan, mengingat PSSI telah beberapa kali menggunakan fasilitas ini. Tempat ini dinilai ideal karena menawarkan lingkungan yang kondusif, tenang, serta sarana latihan berstandar tinggi. Persiapan lebih awal ini mencerminkan keseriusan pelatih Patrick Kluivert dalam membentuk tim yang siap secara fisik dan taktik untuk menghadapi tekanan di level internasional. Kluivert bersama tim pelatih ingin memastikan bahwa para pemain benar-benar berada dalam kondisi optimal. Kabar baiknya, mayoritas pemain yang dipanggil ke skuad diperkirakan bisa hadir tepat waktu. Hal ini karena hampir semua kompetisi yang mereka ikuti telah atau akan segera berakhir sebelum TC dimulai. Liga 1 Indonesia selesai pada 25 Mei, dan beberapa Liga Eropa juga menutup musim pada periode yang sama. Ini memberi jeda yang cukup bagi pemain untuk melakukan transisi dari klub ke timnas tanpa terganggu agenda kompetisi domestik mereka. Beberapa pemain dijadwalkan lebih dulu mendarat di Jakarta sebelum bertolak ke Bali, seperti Jordi Amat yang sudah menuntaskan musimnya di Liga Malaysia. Sementara pemain yang berbasis di Amerika seperti Marten Pas kemungkinan menyusul belakangan karena MLS masih berlangsung hingga Juni. Meski begitu, PSSI optimistis komposisi skuad akan segera lengkap. Dengan durasi latihan yang cukup dan formasi terbaik, Timnas Indonesia dipersiapkan untuk tampil maksimal demi mengamankan peluang menuju Piala Dunia. SEA Games 2025 belum menunjukkan kejelasan format yang pasti, dan hal ini berdampak langsung pada langkah PSSI dalam mempersiapkan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan terkait siapa pelatih yang akan memimpin tim di ajang tersebut. Salah satu kendala utama adalah belum jelasnya regulasi yang ditetapkan oleh Thailand selaku tuan rumah, termasuk perubahan signifikan pada sistem pembagian grup. Salah satu perubahan besar adalah format grup yang akan diubah dari 2 grup menjadi 3. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan kompetisi, terutama karena grup A yang kemungkinan diisi Thailand. Sementara grup B dan C akan berisi 4 tim, yang berarti lebih banyak pertandingan dan tantangan lebih besar bagi peserta. Erick menilai format seperti ini dapat memberikan keuntungan terselubung bagi tuan rumah dan merusak prinsip fair play dalam turnamen regional. Kekhawatiran PSSI tak berhenti pada pembagian grup saja.
Erik juga mencermati potensi larangan pemain naturalisasi tampil di cabang sepak bola, seperti yang sudah terjadi pada cabang basket dalam SEA Games 2025. Padahal, pemain naturalisasi yang sudah sah menurut aturan FIFA seharusnya tetap bisa bermain. Bila aturan serupa diterapkan untuk sepak bola, kekuatan timnas Indonesia akan sangat terdampak. Mengingat peran penting beberapa pemain naturalisasi dalam skuad saat ini, dengan masih simpang siurnya format grup, usia pemain, serta aturan soal naturalisasi, PSSI memilih menahan diri untuk menunjuk pelatih. Erik menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan SEA Games agar sejalan dengan standar internasional. Ia juga menyerukan koordinasi lebih erat antara FIFA dan Federasi Kawasan Asia Tenggara untuk mencegah terulangnya inkonsistensi aturan antar cabang olahraga. PSSI ingin memastikan bahwa ketika persiapan dimulai, semuanya dilakukan di atas dasar regulasi yang jelas dan adil.